Apa yang kita lakukan di bandara? Aku datang mencari ibuku. Tuan muda, apakah Anda lupa? Ibu kandung Anda sudah meninggal dunia. Diam. Ibuku masih hidup dan sehat. Setelah penelitian dan pengembangan sistem ZM30, perhitungan yang tepat telah mengonfirmasi identitasnya. Bagaimana? Kau masih akan mempertanyakan aku? Tidak. Beraninya aku mempertanyakanmu? Jenius kecil ini, dengan IQ 200, ada di sini. Pada saat ini, dia sedang berjalan dari aula, mendekat, mengenakan mantel pari, mengenakan kacamata hitam, menarik sebuah koper putih, dan dengan seorang adik perempuan yang lucu dan cantik. Itu ibuku. Cepat, jangan sampai ibu melihatmu. Cepat, sembunyi. Akhirnya, aku akan melihat ibu. Si kecil. Si kecil, bangunlah. Ibu, bukankah ibu bilang bisa menyelamatkan orang? Halo, Kuan Fu. Anak Anda pingsan. Aku segera membawanya ke rumah sakit Rensin, dekat bandara. Pergi sana, pembohong. Halo, adik kecil. Datanglah jika Anda mau, jika tidak, tidak apa-apa. Xiao Zuan, bagaimana kabarmu? Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Ibu menyelamatkanku. Xiao Zuan, jangan sembarangan memanggil ibu. Aku dengar kepala pelayan bilang bahwa kamu membuat Xiao Zuan pingsan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, meskipun kamu punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Ayah benar-benar bodoh. Tuan Fu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau begini? Jika anak Anda mengalami masalah, aku pasti akan bertanggung jawab penuh. Itu jelas kakak. Ayah, ayo kejar aku. Anak ini. Dia seperti gadis kecil dari mimpiku. Anda adalah orang tua Fu Mingxuan, bukan? Berdasarkan hasil pemeriksaan, semuanya normal. Penyebab pingsan belum jelas. Jika Anda tidak tenang, Anda bisa menginap untuk observasi selama sehari. Ayah, aku ingin ibu pulang bersama kami. Xiao Zuan, jadilah anak baik. Dia bukan ibu. Ayah akan mengantarmu pulang. Itu ibu. Mingxuan punya ibu. Ini ibuku. The film was Mingxuan yang malam. translated and narrated by Sakit dan tidak ada ibu yang menemaniku. Mingxuan sangat ingin punya ibu. Xiao Zuan, ayah berjanji padamu. Kamu ikut keluar denganku sebentar. Tunggu ayah. Pasti ibu. Ketika dia membawaku ke rumah sakit, dia terlalu terburu-buru, dan pergelangan kakinya terkilir. Ayah, cepat bawa ibu ke dokter. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Xiao Zuan, tunggu ayah. Jangan mengganggu waktu indah ibu dan ayah. Tuan Fu, apa yang Anda lakukan? Kamu sengaja mendekati anakku, berpura-pura lemah di depanku. Bukankah kamu hanya mencoba merayuku? Anda salah paham. Ibu. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Cepat lepaskan ibu. Ibu baik-baik saja. Ayah menindas ibu. Aku membencimu. Xiao Zuan, kemarilah. Ayah akan menjelaskan padamu. Mingxuan. Ayahmu, dia hanya bercanda denganku. Mingxuan, aku benar-benar bukan ibumu. Bagaimana kalau begitu? Mulai sekarang, jika kamu merindukan ibu, kamu bisa menelpon nomor di sini. Dan aku akan datang menemanimu. Baiklah.
Ya, Xiao Yui, ayo pergi. baik. Tunggu sebentar. Jika kamu tidak terluka, kamu akan tamat. Direktur Ma, ini merepotkan. Dari hasil CT scan, tidak ada tulang yang cedera. Bisakah Anda membiarkan saya melihat area yang cedera? Baiklah. Dia benar-benar terluka. Kemungkinan keselio ligamen tidak terlalu serius. Dia membutuhkan waktu istirahat. Dokter, bisakah Anda meresepkan obat pereda nyeri? Aku masih punya anak-anak yang harus diurus. Dan aku ada wawancara minggu depan. Aku akan pergi ke apotek untuk mengambil obat. Tidak perlu. Aku bisa mengambilnya sendiri. Ayahmu tidak mengganggu. Ibuku lagi kan? Itu tidak benar. Ayahku adalah ayahmu. Ibumu adalah ibuku. Aku merubah sistem tempat kita dilahirkan. Sistem rumah sakit itu. Setelah perhitungan tepatku, aku menimbulkan bahwa kita berdua adalah saudara kandung. Tapi ayahmu sepertinya tidak percaya apa yang kamu katakan. Tidak masalah. Selama kita menyatukan mereka, itu akan baik-baik saja. Ayahmu sangat galak pada ibuku. Dia sepertinya tidak suka ibuku sama sekali. Bagaimana mereka bisa bersama kalau begitu? Jadi kita perlu menciptakan kesempatan bagi mereka untuk membuat mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Hubungi aku kapan saja jika terjadi sesuatu. Kata, aku akan mendengarkanmu. Sudah berakhir. Fu Chengqian sebenarnya ketua grup Fu. Kalau begitu wawancaraku pasti hancur. Halo? Halo, halo? Apakah Anda asisten? Ketua grup Fu? Ya, kami baru saja meninjau informasi Anda. Dan kami sangat puas dengan Anda. Apa? Tapi aku belum wawancara. Ketua kami melihat resume Anda. Dan setelah itu, secara khusus menginstruksikan bahwa Anda tidak perlu datang untuk wawancara. Anda bisa langsung mulai bekerja. Ayah salah paham pada ibu. Kau harus memberi kompensasi pada ibu. Juga, gaji akan dinaikkan. Lagi 50% dari gaji awal. The film was translated Tapi aku- and narrated Bukankah by aku menyinggung ketua Anda? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang paling dihargai oleh ketua kami adalah bakat. Dia tidak akan peduli tentang hal-hal kecil itu. Dasar bocah nakal. Apa kamu puas sekarang? Itulah balasanmu karena menyinggung ibu. Rasakan. Oh, benar. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan padamu. Aku juga punya putri berusia 6 tahun. Aku mungkin butuh lebih banyak waktu untuk mengurus anakku. Jadi aku tidak bisa bekerja jam kantor tetap. Tentang itu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda bisa membawa anak Anda ke perusahaan. Kami secara khusus mengubah salah satu ruang tunggu perusahaan menjadi area aktivitas anak-anak. Kami juga melengkapinya dengan guru prasekolah khusus, bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengajar anak-anak ini. bagus, bagus, bagus. Jadi, apa keputusan Anda? Baiklah, aku akan datang besok. Itu luar biasa. Baiklah, terima kasih. Bagus sekali. Aku bisa pergi bekerja dengan ibu sekarang. Xiao Yui, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku baru saja mendengar. Ibu ditelepon. Xiao Yui kita benar-benar anak yang cerdik. Ibu, tolong bantu Xiao Yui memilih pakaian. Xiao Yui ingin memakai sesuatu yang cantik besok saat aku pergi bekerja dengan ibu. Baiklah, cepat pergi. Kaca, perhatikan. Rencana dimulai. Kita akan mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Xiao Yui, jangan bergerak-gerak, cepat kemari. Ibu, perusahaan ayah sangat besar. Xiao Yui, jangan bicara omong kosong. Apa kau lupa bagaimana paman itu terakhir kali marah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Huairu, aku tidak mencarimu, tapi kau sendiri yang datang mengetuk pintuku. Sekarang, segera minta maaf kepada anakku. Apa yang kau lakukan di sini, Lin Shutong? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bermain-main dengan pria lain, itu satu hal, dan kau bahkan melahirkan anak haram lagi. Lin Huairu, jaga mulutmu, bersih, jangan terus membicarakannya. Jangan kau lupa, ibumu adalah simpanan yang menjadi istri sah, dan kau lahir dari itu. Lalu kau ini apa, Lin Shutong?
Aku datang ke sini hari ini untuk membahas kemitraan dengan grup Fu. Cepat bawa dirimu dan barang-barangmu. Keluar dari sini. Berhentilah menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Kau berani memukul klienmu sendiri. Kau ini siapa? Beraninya kau menyebut dirimu klienku. Aku diundang secara pribadi oleh sekretaris ketuamu, direktur desain. Kau bahkan mengenal sekretaris ketua grup Fu. Siapa nama belakang sekretaris ketua? Siapa namanya? Apa kau tahu? Biar ku beritahu. Akulah yang mengenal eksekutif senior grup Fu. Manajer Gao ada di sini. Dia pasti akan memastikan dia menendang. Kau keluar. Manajer Gao. Wanita ini bilang dia datang untuk mulai bekerja. Dan dia bahkan membawa anak. Sungguh menggelikan. Cepat usir dia. Agar dia tidak mengotori area grup Fu. Kamu di sini untuk mulai bekerja? Di mana resumemu? Ya. Tunggu sebentar. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika dia bergabung dengan perusahaan, bukankah dia akan mencoba mencuri pekerjaanku? Kamu hanya seorang, baru direkrut, karyawan magang. Kamu malah menyinggung klien grup Fu kita begitu kamu datang. Aku memecatmu sekarang juga. Kamu bisa pergi. Apa kau dengar itu? Sekarang keluar. Terima kasih, sayang. Perusahaanmu memperlakukan orang seperti ini, pekerjaan ini. Aku tidak menginginkannya. Nona Lin Shutong, tunggu sebentar. Sekretaris Yen, dia hanya seorang ibu tunggal, membawa anaknya. Jika kita mempekerjakannya, akan ada banyak masalah. Manajer Gao, Anda hanya seorang asisten manajer. Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili perusahaan dan mendiskriminasi ibu tunggal? Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Jika Anda benar-benar melakukan ini demi kebaikan perusahaan, maka jangan katakan apa-apa, merugikan perusahaan lagi. Ketua selalu sangat peduli pada anak-anak. Dia baru saja mengeluarkan perintah bahwa mulai hari ini, anak-anak usia prasekolah yang orang tuanya khawatir meninggalkan mereka di rumah, anak, bisa dibawa ke perusahaan. Perusahaan akan mengatur personel khusus untuk merawat mereka. Apa? Nona Lin, saya akan mengantar Anda dan anak untuk berkenalan dengan perusahaan. Baiklah, terima kasih. Film was translated and narrated by Bagaimana dia bisa Media. mengenal sekretaris Ian? Jika kau bertanya padaku, dia dan sekretaris N itu, mereka pasti punya sesuatu. Kau tidak tahu. Saudari tiriku, Lin Shutong. Cukup terkenal buruk. Area kerja ada di depan. Anda silakan maju dan lihat-lihat. Saya akan mengantar anak itu ke area istirahat terlebih dahulu. Xiao Yu, pergilah. Anak itu bersama saya. Anda bisa tenang. Pendatang baru, ambilkan aku secangkir kopi. Ada apa? Sebagai atasanmu, aku memintamu melakukan sesuatu. Dan kamu tidak menurut lagi. Kamu, karyawan magang. Apa kamu tidak ingin menjadi karyawan tetap? Aku bukan semacam magang. Tolong perhatikan baik-baik. Jabatan kerjaku saat masuk tercantum sebagai direktur desain. Posisiku sebenarnya lebih tinggi dari posisi direkturmu. 1 tingkat lebih tinggi. Kau? Lin Shutong, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau andalkan. Cara licik apa untuk masuk ke perusahaan ini? Omong kosong apa yang kau katakan? Lin Shutong, bahwa kau akan melakukan hal seperti itu, aku sama sekali tidak terkejut karena kau sendiri tidak lebih dari seorang jalang. Lin Huairu, ini bukan rumah keluarga Lin. Jaga mulutmu dan perhatikan bahasamu. Lin Shutong, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Karena kehidupan pribadimu yang tidak senonoh. Itulah mengapa kau diusir dari keluarga Lin? Ini semua adalah konspirasi oleh kau dan ibumu. Konspirasi, lalu bagaimana kau menjelaskan kehamilanmu sebelum menikah dan anak yang kau lahirkan? Siapa yang berani menindas ibuku? Ming Xuan, apa yang kau lakukan di sini? Ibu, aku di sini untuk melindungimu. Aku tidak menyangka ini. Lin Shutong, kau bahkan melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Perutmu benar-benar luar biasa. Karena kau bisa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Sayang sekali, anak-anakmu punya ibu tapi tidak punya ayah. Semuanya anak haram. Lin Huairu, kau sebaiknya berhati-hati. Kau tidak mampu menyinggung ayahnya. Ayahnya? Bukankah ayahnya hanya pria milikmu itu? Jenis orang yang wanita sepertimu akan sukai. Apa bagusnya dia? Jangan bilang dia seorang pemulung. Ayahku, bukan pemulung.
Dia ketua perusahaan ini. Anak kecil, ayahmu adalah ketua perusahaan ini? Lalu Lin Shutong, bukankah dia istri ketua? Benar sekali. Di buku memang istri ketua. Sayangku, jangan asal bicara. Anak nakal, omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Ketua kita bahkan belum menikah. Menurutmu dia datang dari mana? Istri ketua apa? Kau anak kecil. Kau membual tanpa berpikir. Wanita celaka membesarkan anak haram. Kau hanya melamun di sini. Sampah seperti ini hanya pantas membusuk di daerah kumuh. Dan masih bermimpi menjadi anak ketua. Lin Huairu, kau sudah keterlaluan. Segera minta maaf kepada anak itu. Kakak, giliranmu. Minta maaf? Kau yang seharusnya minta maaf, bukan? Lin Shutong, membawa kedua. Membuat masalah di grup Fu ini, kau benar-benar membuat grup Fu kehilangan muka. Sepenuhnya, Kamu tidak boleh membuli ibuku. menggigit orang sembarangan. Benar-benar seperti anak nakal. Aku tidak tahu apakah ada virus rabies. Sempurna, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menindas. Anakku, anak Fu Chengqian. Ketua, ini? Apakah ini anakmu? Bagaimana mungkin? Anak Lin Shutong. Bagaimana bisa itu anak ketua Fu? Dia ayahku. Ada apa? Si kecil. Itu kamu. Ayah, Jangan sembarangan memanggil ayah. paman. Bisakah paman menjadi ayahku? Wanita ini, apakah dia ibumu? Apakah dia menyuruhmu datang? Ibu tidak tahu aku di sini. Dia ayahku. Ada apa? Xiao Yui, kemarilah. Jangan bicara omong kosong. Kau akan membuat ibu kehilangan pekerjaanku. Lihat kebohongan yang kau katakan ini. Bahkan kau sendiri tidak mempercayainya. Lin Shutong, kau benar-benar harus mengendalikan putrimu. Hari pertama bekerja dan sudah membuat dirimu terlihat bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau biasanya mendisiplinkannya. Ayah, Hai, Apa? aku dengar. Beberapa dari kalian menindas karyawan baru. Dan anak-anak. Ketua, begini. Bukan kami yang menindas mereka. Hanya saja mereka benar-benar. Itu keterlaluan. Lihat, bocah ini yang baru saja di sini dengan berani berpura-pura menjadi anakmu. Coba katakan, anak seperti ini, jika aku tidak mendisiplinkannya, dia pasti akan membuat grup Fu kacau balau. Ya, Ketua Fu, kami tidak bermaksud menyinggung. Anak nakal ini bahkan menggigitku barusan. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Jika kamu berani menghina anakku, anak Fu Chengqian lagi, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan perusahaanku hari ini. ayah. Dia bilang ayah anjing. Bocah ini. Bagaimana mungkin dia anak ketua Fu? Kalau begitu bukankah Lin Shutong? Ketua, aku benar-benar tidak tahu. Kedua anak ini adalah milikmu, aku. Jika dia bukan anakku, apakah kamu bisa bertindak seperti ini? Grup Fu kami tidak memiliki karyawan sepertimu. Ketua Fu, saya salah. Ini semua salah saya. Mohon maafkan saya. Saya sudah bekerja di grup Fu selama 10 tahun. Meskipun saya belum mencapai apa-apa, saya sudah bekerja keras. 10 tahun. Karena perusahaan telah membuang sumber daya, mendukungmu selama 10 tahun. Seseorang. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Jika dia tidak mau, maka bantu dia. Ketua Fu, saya salah. Saya benar-benar salah. Maafkan saya, Ketua Fu. Ketua Fu, semua yang kulakukan barusan atas instruksi manajer Gao. Saya dari grup Lin. Ketua, saya datang hari ini untuk membahas kerjasama. Grup Lin. Belum memenuhi syarat untuk berbicara langsung denganku. Silakan pergi. Fui. Lin Shutong. Ketua. Baru saja, aku sangat berterima kasih padamu. Xiao Ye tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Aku benar-benar minta maaf. Di mana ayahnya? Dia sudah mati. Aku tidak bisa terus membantumu. Mulai sekarang, selesaikan sendiri. Ayah, mulai sekarang, biarkan Xiao Yui menjadi adikku. Dengan begini, Xiao Yui akan punya ayah, dan aku akan punya ibu. Perasaan di tanganku ini sangat akrab. Tidak,
Ketua Fu, mohon tenang saja. Kata-kata anak kecil. Aku tidak akan pernah menganggapnya serius. Dan bagaimana mungkin aku bisa menginginkan posisi istri ketua? Mohon tenang saja. Di masa depan, aku pasti akan bekerja dengan rajin untuk membalas kebaikanmu. Adik pingsan. Xiao Yue. Xiao Yue, kenapa kamu? Masuk ke mobilku. Pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Dokter, ada apa? Mengapa putriku tiba-tiba pingsan? Saat ini, tidak ada masalah yang ditemukan. Dia mungkin lelah. Atau mungkin lapar. Tapi dia makan banyak pagi ini. Atur untuknya. Pemeriksaan seluruh tubuh. Jangan khawatir soal biayanya. Ayahku akan menanggung semuanya. Tidak perlu, Ketua Fu. Aku bisa membayarnya sendiri. Nyonya, tolong jangan menolak. Kalau tidak, ayah akan sangat kehilangan muka. Ya, aku akan sangat kehilangan muka dengan cara itu. Anak itu juga jatuh sakit selama jam kerja. Jadi aku seharusnya menanggung biayanya. Aku tidak menyangka. Orang terkaya terkenal di Jiangzheng, Ho Chengqian. Begitu perhatian pada karyawannya. Kalau begitu, terima kasih, Ketua Fu. Bolehkah saya bertanya? Apakah pasien alergi terhadap sesuatu? Ada alergi makanan atau obat-obatan? Dia alergi telur. Apa? Dia juga alergi telur? Maksudmu juga? Ayahku juga alergi telur. Begitukah? Kebetulan sekali. Mungkinkah anak ini benar-benar putriku? Ibu, Xiao Yue, kau sudah bangun. ibu, aku ingin pulang. Ibu akan membawamu pulang. Aku juga ingin pulang bersama ibu. Aku juga ingin kakak menemaniku. The film was translated and narrated by M. Mia. Bagaimana rumah? Kami bisa menampung. Kalian berdua leluhur kecil. Kalau begitu, datanglah menginap di rumah kami. Bagaimana bisa begitu? Ayah, biarkan Bibi membawa Xiao Yue untuk menginap di rumah kami. Lihat, adikku pingsan. Semua karena karyawanmu. Hasil tesnya belum keluar. Lebih aman pergi ke rumah kami. Tapi, Tolong jangan menolak ayahku. Ini satu-satunya caranya mengungkapkan permintaan maafnya. Ming Xuan. tidak apa-apa, Ketua Fu. Kata-kata anak kecil. Aku tidak akan menganggapnya serius. Ya. Beginilah caraku mengungkapkan permintaan maafku. Mari lakukan seperti kata Xiao Zuan. Ibu. Nyonya, percayalah saja. Apa yang ayahku katakan. Dengan aku di rumah, aku sama sekali tidak akan membiarkan adikku menderita keluhan apapun. Kalau begitu kami akan merepotkan. Bagus sekali. Ayah dan ibu akhirnya bisa hidup bersama. Rumah ayah sangat besar. Siapa ayahmu? Dia. Nyonya, ini adalah wanita yang membawa darah daging keluarga Fu. Bukankah ini keluarga Lin yang terkenal? Putri sulungnya. Jika dia menikah dengan keluarga Fu, bukankah itu akan sangat memalukan reputasi keluarga Fu? Ibu, kenapa ibu di sini? Siapa dia? Nyonya Fu. Aku adalah karyawan baru perusahaan. Nyonya Fu, Anda adalah karyawan perusahaan. Ketika Anda melihat saya, Anda harus memanggil saya Ketua. Ya. Ketua. Ibu, lihat, kau sudah menakuti anak itu. Gadis kecil ini sebenarnya mirip Cengkian saat dia kecil. Ketua, ini putriku. Bernama Lin Yue. Lin Yue. Berapa umurnya? Aku berumur 6 tahun ini. Ya. Aku dan adikku punya ulang tahun yang sama. Mungkinkah ada anak lain yang terlewat hari itu? Bagaimana kau tahu? Kau dan Xiao Yue memiliki ulang tahun yang sama? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Dasar nakal. Jadi itu berarti, itu karena kalian berdua ditakdirkan. Karyawan hanyalah karyawan. Bagaimana bisa mereka seenaknya datang ke rumah ketua? Ibu, karena aku membawanya ke sini. Dia memiliki hak. Nenek, aku suka Bibi, dan aku suka adik perempuan. Aku ingin tinggal bersama mereka. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda membawanya kembali untuk menjadi nyonya muda Fu Anda? Tidak, ketua. Anda salah paham. Bukan itu maksudku. Sebaiknya Anda tidak bermaksud begitu. Adik perempuan, cepat bilang nenek. Nenek, Lin Yue.
Dia bersamamu selama bertahun-tahun ini, pasti banyak menderitakan. Ibu membuat banyak makanan lezat. Semuanya manis, tidak pahit. Hanya makan yang manis-manis, bagaimana bisa bergizi? Nanti, nenek akan menyuruh seseorang membuatkanmu makanan yang lezat dan bergizi untuk menutrisimu. Baiklah, Ibu. Kenapa ibu begitu sayang pada Xiao Yul? tentu saja. Dia adalah, Apa? Dia adalah teman baik Xiao Juan. benar adapun kalian berdua. Kalian bukan hanya teman baik, tapi juga harus sedekat saudara kandung. Bagus sekali. Nenek setuju untuk membiarkan mereka tinggal bersama. Kita Xiao Yul bisa tinggal di sini. Saya tidak keberatan. Tapi wanita ini, seorang ibu tunggal yang belum menikah. Bagaimana bisa dia tinggal bersamamu? Pria terkaya di Jiangcheng yang sangat dihormati. Ketua grup Fu yang bermartabat. Tinggal bersama. Sopan santun macam apa itu? Kalau begitu aku tidak mau di sini. Aku ingin bersama ibu. Ketua, maafkan saya. Itu kelalaian saya. Namun, putriku dan aku pasti tidak bisa dipisahkan. Kami akan pergi sekarang. Karena aku membawamu ke sini. Aku tidak keberatan. Ibu, Ada apa? Bukankah aku sudah berjanji padamu untuk membiarkannya tinggal? Apalagi yang membuatmu tidak puas? dulu, apakah ibu benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri? Ibu Ming Xuan meninggal dunia? Tentu saja. Mengapa aku harus berbohong padamu? Tidakkah menurutmu Xiao Yui sedikit mirip denganku? Ada begitu banyak orang di dunia. Tidak mustahil bagi satu atau dua orang untuk terlihat mirip. Seorang anak yang mirip dengan aku dan Xiao Zuan, dan bahkan memiliki ulang tahun yang sama dengan Xiao Zuan. Mungkinkah di dunia ini, kebetulan seperti itu benar-benar ada? Cukup, apa yang ingin kau katakan? Aku sudah mengirim seseorang untuk melakukan tes paternitas antara aku dan Xiao Yui. Jika semuanya benar-benar seperti yang kuduga, maka posisimu sebagai ketua grup Fu tidak akan lagi kau pegang. Beraninya kau, Apa yang tidak berani kulakukan? berani-beraninya kau memutuskan hubungan denganku hanya demi wanita itu. Dan bahkan mencoba mengusirku dari perusahaan. Wanita ini memang pembawa sial. Nyonya, Nona Sulung Lin adalah yang 5 tahun lalu yang diusir oleh keluarga Lin. Ibu dan anak dari keluarga Lin di Jiangcheng ini terkenal serakah. Jika kita mulai dari mereka, aku tidak percaya kita tidak akan menemukan kelemahan Lin Shutong. Ada apa? Apakah ada yang salah denganku hari ini? Beberapa orang benar-benar lucu. Mereka jelas bukan apa-apa, namun berani menyamar sebagai istri ketua. Tepat sekali, mereka bahkan tidak melihat status mereka sendiri. Seorang wanita lajang yang hamil, seorang ibu tunggal, sebenarnya masih ingin bergantung pada ketua kita. Anda salah paham. Lin Huairu, kenapa kamu di sini lagi? Saya di sini untuk membahas kerjasama dengan grup Fu. Terakhir kali, Ketua Fu dengan jelas sudah menolakmu. Ketua Fu menolak saya. Tidak berarti apa-apa. Kali ini adalah grup Fu. Orang yang benar-benar bertanggung jawab, yang secara pribadi mengundang saya untuk membahas kerjasama. Ketua, benar sekali. Grup Lin, meskipun tidak berskala besar, memiliki potensi tertentu dan kualifikasi kerjasama antara kedua perusahaan. Akan saya putuskan secara pribadi. Apakah Ketua Fu tahu tentang ini? Lin Shutong, apa statusmu? Apa kau benar-benar berpikir bisa ikut campur dalam urusan putraku? Aku dengar dari orang-orang di perusahaan bahwa kau selalu mengaku sebagai istri ketua. Ketua, saya belum. Baguslah kau belum. Kepada semua yang hadir, akan saya umumkan lagi. Lin Shutong, bukan istri putraku. Fu Chengqian, aku sama sekali tidak setuju dengan wanita seperti dia. Wanita dengan reputasi buruk menjadi istri ketua grup Fu. Lin Huairu, apakah ini perbuatanmu lagi? Saya menyebarkan rumor. Fakta bahwa kamu hamil sebelum menikah. Bukankah itu sudah jelas? Apakah kamu sudah lupa? Ibumu didorong sampai mati olehmu. Beraninya kau menyebut ibuku padaku? Jika bukan, karena kalian semua waktu itu menahan tunjangan yang ayah berikan dan tidak membiarkan ibuku dioperasi, ibuku mungkin masih bisa diselamatkan. Cukup. Jangan bawa urusan keluarga Lin yang berantakan untuk diperdebatkan di perusahaan. Seperti wanita cerewet, kesopanan macam apa itu? Saya minta maaf, Ketua. Lin Shutong, kau adalah direktur desain perusahaan.
Kerjasama dengan keluarga Lin akan ditangani olehmu. Lin Huairu, saya tidak peduli apa yang Anda katakan tentang saya di depan ketua. Selama saya di grup Fu 1 hari saja. Jangan pernah berpikir untuk membuat masalah. Jangan khawatir, ini adalah sesuatu yang saya perjuangkan mati-matian untuk didapatkan. Kesempatan kerjasama. Kita pasti akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Direktur Lin. Lin Shutong. Orang yang ingin berurusan denganmu adalah ketua Fu. Nyonya, saya sudah mencegat laporan tes paternitas itu. Dia memang anak tuan muda. Sudah kuduga. Lin Shutong ini, betapa lisiknya dia. Dia sengaja mempertahankan seorang anak, dan sekarang menggunakannya untuk mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ganti tes paternitas itu dengan yang lain. Sama sekali jangan beritahu Cengkian tentang ini. Ya. Ketua, Direktur Lin ada di sini untuk menemui Anda. Biarkan dia masuk. Ketua Fu. Apakah Anda sibuk? Ada apa? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Kerjasama antara grup Lin dan grup Fu. Apakah Anda mengetahuinya? Aku tahu. Sebenarnya, kerjasama antara kedua perusahaan adalah saling menguntungkan. Kenapa? Apakah kau tidak ingin kedua perusahaan bekerja sama? Bukan berarti saya tidak mau. Ketua Fu, jika Anda bisa membiarkan saya bertanggung jawab atas kerjasama ini, saya bisa menjamin bahwa grup Fu pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Baik, Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. tunggu sebentar. Ada yang lain? Setelah bekerja, pulanglah. Mari makan bersama. Xiao Zuan yang memintanya. Aku juga ingin ibu menyuapiku. Xiao Yui, makanlah sendiri. Ming Xuan, kamu mau makan apa? Bibi akan menyuapimu. Xiao Zuan ingin makan udang ini. Ming Xuan juga suka makan udang. Xiao Yui juga suka makan udang. Bibi juga suka makan udang. Bibi akan mengupasnya untukmu. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Enak. Bibi Lim, persis seperti ibuku. Meskipun dia bukan ibu kandung Xiao Zuan. Lalu kenapa? Xiao Zuan sangat menyukainya. Jika dia bisa selalu seperti ini dan menemani Xiao Zuan, itu akan bagus. Ini adalah hadiah Xiao Zuan untukmu. Ming Xuan, kenapa kamu tiba-tiba memberi Bibi hadiah? Aku sangat senang kamu bisa tinggal. Terima kasih, Ming Xuan. Ming Xuan memberi Bibi hadiah. Bibi sangat terharu. Hadiah apa yang Ming Xuan inginkan, Bibi juga akan memberimu satu. Ibu, bagaimana kalau membiarkannya memanggilmu ibu? Xiao Yui, bagaimana bisa kamu memanggil seseorang ibu begitu saja? Bisakah kamu? Ayah, Kau bisa. Hai Ketua Fu. Ada apa, Direktur Lin? apakah kamu lupa nama satu sama lain? Tidak, Kalau begitu di rumah, tentu saja kamu harus memanggil nama. Kamu setuju kan? Ayah, Xiao Zuan benar. Sultan. ya. Chen Qian, Xiao Zuan, berhenti tertawa. Kalau begitu katakan padaku, hadiah apa yang kau berikan pada Ibu Sultan? bukankah ini bros yang kubeli untuk Xiao Yui di taman hiburan? Dasar bocah nakal. Bagaimana ini disebut memberi hadiah? ayah, kalau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ibu, ini adalah pelacak keamanan yang aku modifikasi, menggunakan bros adikku. Jika kadang-kadang, kamu pulang kerja larut, dan menghadapi bahaya dalam perjalanan pulang, kamu bisa menekan tombol di belakang bros. The film was translated Aku akan segera and memanggil narrated by Pahlawan Elle super Media. untuk melindungimu. Pahlawan super. Itu sangat menakjubkan. Ibu, aku adalah seorang jenius kecil, dengan IQ 200. Kamu harus percaya padaku. Baiklah. Aku percaya padamu. Imajinasi Ming Xuan benar-benar kaya. Di dunia ini, mana ada begitu banyak pahlawan super?
Direktur Lin, karena kita akan bekerja sama. Kalau begitu ikutlah denganku. Mari kita pergi menemui pemasok bahan bersama. Ayo pergi. Bukankah kita bilang akan membahas kerjasama? Kenapa kita tidak membahasnya di grup Lin? Dan kenapa ada begitu banyak alkohol? Apa yang kamu tahu? Begitu banyak kolaborasi dan kesepakatan. Dibuat di meja makan dengan minuman. Ketua Liang, Anda akhirnya di sini. Kami sudah lama menunggu Anda. Ayo, silakan duduk cepat. Nona Lin. Hari ini, saya akhirnya bisa bertemu Anda secara langsung. Ketua Liang, Anda mengenal saya. Berhentilah bicara terlalu banyak. Ayo, mari kita bersulang dulu untuk Ketua Liang. Ketua Liang terlambat. Gelas anggur ini, Ketua Liang harus minum sebagai hukuman diri. Nona Lin, betapa beraninya pernyataan Anda. Anda harus tahu, saya sudah menjadi mitra dengan grup Lin selama lebih dari 10 tahun. Bahkan ayah Anda, ketika dia masih hidup, semua orang harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Ketua Liang mungkin belum tahu kan? Keluarga Lin tidak lagi mengakui saya sebagai putri mereka. Dan saya di sini hari ini tidak mewakili grup Lin, melainkan grup Fu. Apa? Grup Fu? Jadi, Ketua Liang, tolong pikirkan baik-baik tentang segelas anggur ini. Apakah Anda akan meminumnya? Atau tidak? Anda harus memikirkannya baik-baik. Saya akan ke toilet. Ketika saya keluar, beritahu saya. Anda membuat saya celaka. Saya tidak akan berani menyentuh siapapun dari grup Fu. Siapa bilang dia dari grup Fu? Dia hanya seseorang yang itu saja melakukan pekerjaan serabutan di grup Fu. Jika kamu menangani masalah ini dengan benar, saya bisa memperkenalkanmu kepada ketua grup Fu. Apa? Anda sudah terhubung dengan ketua grup Fu. Memang, grup Fu dan grup Lin kerja sama saat ini disetujui secara pribadi oleh ketua 6 tahun yang lalu. Kamu tidak berhasil kan? Kali ini, The film was bukankah kamu akan merebut translated kesempatan and ini? narrated by M Media. Bagaimana, Ketua Liang? Apakah Anda sudah memutuskan? Kalau begitu, mari kita lakukan. Nona Lin, saya minum ini sebagai bentuk rasa hormat untuk Anda. Tapi Anda harus minum bersama saya. Benar sekali. Gelas anggur ini, kamu harus meminumnya dengan Ketua Liang. Kakak, Ada apa? Saya sudah minum duluan sebagai tanda hormat. Nona Lin, Anda masih tidak mau hormat? Meskipun Anda dari grup Fu. Anda seharusnya tidak begitu tidak sopan, bukan? maaf, Ketua Liang. Toleransi alkohol saya tidak bagus. Jadi saya tidak akan minum lebih banyak dengan kalian semua. Selanjutnya, mari kita bahas kerja sama ini. Kali ini. Kenapa kepala saya sangat pusing? Lin Shutong, toleransi alkoholmu terlalu rendah. Kebetulan, kamar pribadi kami memiliki ruang istirahat. Biarkan Ketua Liang membantumu pergi beristirahat. Ayo pergi. Apakah benar di dunia ini ada pahlawan super? Oh tidak, ibu dalam masalah. Cepat panggil ayah. Ayah, cepat pergi ke Hotel Hansen. Ibu dalam bahaya. Apa? Bagaimana kau tahu? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Cepat pergi. Sekretaris A. Ketua, Apakah Direktur Lin ada di kantor hari ini? Direktur Lin pagi-pagi sekali dipanggil pergi oleh seseorang dari keluarga Lin. Sesuatu benar-benar terjadi. Kirim beberapa orang. Kita akan ke Hotel Hongcheng. Si cantik kecil. Ketua Liang, jangan biarkan Lin Huairu memanfaatkan Anda. Jika Anda melakukan ini, konsekuensinya akan sangat serius. Konsekuensi? Konsekuensi apa? Anda, seorang wanita usang. Bisakah Anda masih membuat
Ketua grup Fu. Fu Chengqian, membela Anda. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. 6 tahun lalu, Anda seharusnya menjadi wanita saya. Apa? Anda masih tidak tahu? Kakak Anda dan ibu tiri Anda sudah menjual Anda kepada saya. Jika saya tidak hari itu terlalu banyak minum dan masuk ke kamar yang salah, itu tidak akan tertunda selama 6 tahun. Apa yang Anda lakukan? Ada aturan yang jelas di sini. Tanpa ditemani orang tua, anak-anak tidak diizinkan untuk datang sendirian. Tapi ibu kami ada di dalam. Kita harus masuk. Taman, tolong. Ibu kami dalam bahaya. Bahaya? Dengan saya di sini, bagaimana mungkin ada bahaya? Mengapa ayah belum datang? Taman, aku mohon. Tolong biarkan kami masuk cepat. Tidak. Jika Anda berani membuat masalah lagi, saya akan mencari seseorang untuk membawa kalian berdua dan menangkap kalian. Siapa yang berani menangkap anak-anakku? Ayah, Fu Chengqian, Ketua Fu, Anda. Mengapa Anda di sini? Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Tangkap dia. Kesalahpahaman. Ketua Fu, saya sesat. Gila. Lagi pula, aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menyentuhnya. Tidak menyentuhnya. Fu Chengqian. Ada bukti di sana. Dapatkan buktinya. Bawa dia ke. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya di Jiangchen. ibu. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Anak-anak dan aku semua ada di sini. Ibu baik-baik saja. Saya sangat panas. Itu kau. Lin Sutong. Kamu benar-benar dia. Kamu baik-baik The saja. film was translated Apa and ini? narrated by M Media. Ibu, kamu baik-baik saja. Ibu, Aku pasti akan menyelamatkanmu. Dua bocah nakalku. Ibu dan ayah perlu bicara sesuatu yang pribadi. Paman akan mengajak kalian ke tempat yang menyenangkan. Baiklah, ayo, jadi anak baik. Baik. ibu. Ibu, Berkat kamu hari ini. Kalau tidak, kondisi ibuku akan lebih kritis lagi. Itu bukan apa-apa. Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku belajar sedikit pertolongan pertama. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Aku akan tetap di sini dan menjaganya. Tidak, bagaimanapun, penyakit ketua. Semuanya karena aku. Aku harus tetap di sini sampai dia bangun. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Omong kosong. Ini jelas, karena aku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kedua anak ini masih membutuhkanmu untuk kembali dan merawat The mereka. film was translated and narrated by M Media. Aku tidak tahu mengapa. Ketua mengatakan Xiao Yu adalah cucu kandungnya. Mungkin ibuku yang terlalu menyukai Xiao Yu. Jangan diambil hati. Mereka tidur di sini. Jangan sampai masuk angin tidur di sini. Itu akan lebih merepotkan. Kalau begitu, aku akan membawa mereka kembali dulu. Xiao Yu, Ming Xuan, Xiao Yu, saatnya bangun. Xiao Yu. Ayo pulang bersama ibu. Ibu. Kamu sudah bangun. Aku sudah bangun sejak tadi. Lalu mengapa? Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu tentang dirinya sendiri. Kau dan hubungan Ming Xuan. Ibu. Aku rasa kamu selalu salah paham padanya. Aku bersikap fisik. Ibu. Aku ingin menikahinya. Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Sutong adalah ibu yang kompeten. Dalam pekerjaannya, dia juga sangat profesional. Wanita yang luar biasa seperti itu. Bukankah dia pantas menjadi menantumu? Sebenarnya, saat kau masih kecil, keluargamu menjodohkanmu dengan perjodohan. Itu putri sulung dari grup Jing.
Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku sudah membuat pengaturan untukmu. Untuk menghindari kecurigaan. Besok, pergi ke toko kue mus. Dan temui dia. Apa? Ayah sudah punya tunangan. Dan besok, aku harus bertemu wanita itu. Tidak. Aku sama sekali tidak mau orang lain menjadi ibuku. Kakak akan segera keluar. Ming Xuan, bukankah kamu bilang kamu meninggalkan sesuatu di Bansal? Kenapa kamu keluar dengan tangan kosong? Aku tidak bisa menemukannya. Tidak apa-apa. Apa yang kamu tinggalkan? Ibu akan membelikannya untukmu besok, saat aku berbelanja. Besok, bawa aku dan kakakku ke suatu The tempat film was bersama. Baiklah. translated Baiklah. and narrated Ayo by pergi, N Media. ayo pulang. Hari ini, kita tidak akan makan di dalam toko. Kalian berdua pilih dua kue yang kalian suka. Lalu kita akan membawa kue itu ke rumah sakit untuk menemui nenek. Baiklah, Baiklah, silakan. Kaca. Kenapa ayah belum datang? Tante yang akan dia kencan buta. Dengan seperti apa dia? Aku membawa fotonya. DOT. Salah ambil. Biarkan aku melihat lagi. Kamu cari cara untuk mengulur waktu. Baiklah. Xiao Yui, bagaimana pilihanmu? Kalau begitu, bagaimana dengan yang pasta talas ini? Kamu suka? Tidak suka. Bagaimana dengan yang ini? Yang Oreo? Bagaimana dengan yang ini? Yang bunga sakura? Masih tidak suka. Anak ini cukup pemilih. Kue yang indah sekali. Ibu, aku mau kue ini. Baiklah, ibu akan membelikannya untukmu. Berapa harga kue ini? Yang ini adalah milik toko kami. Edisi terbatas harian. Mos alami as. Harganya 1.999. Mahal sekali. Ibu, aku akan membelinya. Aku akan membelinya untuk adikku. Jianglan, nona muda sulung dari keluarga Jiang. Kau hanya seorang anak kecil. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli kue semahal itu? Nona Jianglan. Bagaimana Anda bisa mengunjungi toko kecil kami? Ini wanita itu. Manajer, saya ambil kue ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Maaf Nona. Hari ini memang kelalaian saya. Saya tidak menyangka Nona Jianglan akan datang ke toko kami. Kami harap Anda bisa memaafkan kelancangan kami dan biarkan kami memiliki kue ini. Menyerah? Menyerah apa? Saya jelas-jelas di sini duluan. Kenapa saya harus menyerahkan kue ini? Jika aku menyuruhmu menyerah, maka menyerahlah. Ada begitu banyak hidangan penutup lain di etalas ini. Yang mana yang kau suka? Aku akan mentraktirmu. Aku mau yang angsa kecil ini. Nona Jiang, kamu juga mendengarnya. Putriku bilang, dia ingin kue ini. Saya tidak bisa menyerahkannya. Kenapa kau pamer? Di depan seorang anak, kue ini sangat mahal. Ini akan menghabiskanmu gaji sebulan. Jika kau menghabiskan gaji sebulan, kau tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Ibu, aku punya uang. Aku akan membelinya untuk adikku. Ini adalah kartu hitam. Benar sekali. Ini yang aku. Saat aku meninggalkan rumah, ayah berikan padaku hari ini. Dia secara khusus memberitahuku untuk menggunakannya membayar ibu. Ketua Fu sebenarnya memikirkan semuanya dengan begitu matang. Manajer, lihat baik-baik. Kartu berpinggir emas ini pasti palsu. Nona Jiang sangat berpengetahuan. Jika dia bilang kartu ini palsu, maka itu pasti palsu. Benar sekali. Kartu hitam berpinggir emas ini di seluruh Jiangcheng hanya tunanganku yang punya. Tunanganmu? Siapa dia? Tunanganku adalah ketua grup Fu. Fu Chengqian. Ini milik ayahku. Ini asli. Dasar bocah nakal. Siapa ayahmu? Beraninya dia membiarkanmu membawa kartu palsu untuk menakut-nakuti orang di sini. Apa kau percaya? Aku akan menelpon polisi dan membuat kalian semua ditangkap. Nona Jiang, maafkan saya, tapi kamu mungkin telah menabrak lempengan baja. Dia adalah putra Fu Chengqian. Itu lucu sekali. Bagaimana mungkin tunanganku punya anak? Kau
Penuh kebohongan. Berikan kue ini padaku. Bawa ke ruang pribadi untukku. Tidak, ini kue yang aku pilih duluan. Siapa yang berani menyentuh putriku? Xiao Yui. Beritahu ayah, siapa yang mengganggumu barusan? Bukankah dia hanya tunanganmu? Tunangan. Anak ini milikmu. Benar. Barusan, kamu mendorong putriku, buka. Jadi kenapa kalau aku mendorongnya? Dia baik-baik saja. Untungnya dia baik-baik saja. Jika dia terluka, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Dari mana datangnya orang miskin sepertimu? Beraninya kau mengancamku di sini? Apa kau percaya? Tunanganku akan segera tiba di sini dan akan menyulitkanmu. Di Jiangcheng ini, benar-benar tidak ada The film siapapun was yang bisa translated membuatku, and Fu Zhenqian, narrated by mengalami Ed kesulitan. Media. Kau Fu Zhenqian. Bagaimana mungkin dia Fu Zhenqian? Belum lagi Fu Zhenqian itu. Dan aku punya ikatan. Perjodohan masa kecil. Lihat saja wanita di sebelahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang nona muda dari keluarga terkemuka. Fu Zhenqian akan menikahi wanita seperti ini? Aku bertanya-tanya keluarga macam apa yang bisa membesarkan anak seperti itu. Ternyata kalian semua sebagai satu keluarga bukan orang baik. Berbohong sudah menjadi sifat keduamu. Dan kau bahkan berani menyamar sebagai Fu Zhenqian. Aku memberitahumu, tunanganku, Fu Zhenqian, ketua grup Fu, adalah orang terkaya di Jiangcheng. Nona Jiang, kamu belum bertemu tunanganmu kan? Tentu saja aku sudah bertemu. Tunanganku, apa maksudmu? Bisnis keluarga Fu tersebar di seluruh Jiangcheng. Hari ini, tidak hanya kau telah menyinggungku, tapi kau juga berani menyamar sebagai identitas tunanganku. Ketika dia tiba, aku akan memastikan seluruh keluargamu merasakannya. Di Jiangcheng, kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. Baiklah, aku akan menunggu. Kau mencari mati. Nona Jiang ini, apakah dia benar-benar tunanganmu? Aku baru dengar kemarin bahwa para tetua di keluargaku mengatur ini. Pertunangan masa kecil yang tidak masuk akal ini untukku. Jadi, kalau begitu, jika dia mengatakan itu bisa dimengerti kalau begitu? Tidak, Jadi hari ini, kamu sengaja datang untuk menemuinya untuk kencan buta. tidak. Manajer, aku ingin membelinya dengan harga 10 kali lipat pembayaran kartu. Ini hanya kartu hitam biasa. Dari mana kamu mendapatkan mulut besar seperti itu? Yang ini milikku adalah kartu hitam biasa, tapi ini masih lebih baik daripada milik putramu. Kartu palsu dengan bingkai. Kau harus tahu, kartu hitam berbingkai emas asli hanya dimiliki oleh orang terkaya di Jiangcheng. Fu Zhenqian, kau benar-benar habis-habisan dengan aktingmu. Kau bahkan menggunakan kartu palsu. Namun aku, penipu ini, bisa membuat kartu hitam itu di tanganmu tidak berguna. Apa? Saya Fu Zhenqian. Saya menuntut agar Bank Jiangcheng Anda segera menghentikan semua layanan kartu hitam keluarga Jiang. Berakting. Kau tidak benar-benar berpikir panggilan telepon bisa menggertak orang kan? Abaikan dia. Gesek kartunya. Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja menggunakannya barusan. Pasti pembaca kartumu yang rusak. Pembaca kartu kami baru saja berfungsi. Nona Jian, mungkinkah kartu hitam Anda benar-benar telah ditangguhkan? Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan satu panggilan darinya, kartu hitamku tidak bisa digunakan. Nona Jian, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Saya akan membuatkan Anda kue lain. Apakah ini tentang kue sekarang? Aku akan mencari seseorang untuk membayarku. Nona Jiang, ngomong-ngomong, tunanganmu belum tiba. Kenapa kamu tidak menelponnya dan mencoba? Apakah pembaca kartu ini rusak atau tidak? Coba saja dan Anda akan tahu. Ini. Kartu hitam bertapi emas asli. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa itu asli? Kartu hitam berbingkai emas. Apakah kau Fu Zhenqian? Aku tidak percaya. Aku harus menelpon ayahku. Halo, ayah. Ada orang gila di sini, menyamar sebagai Fu Zhenqian. Ketua Jiang, kita baru saja berbicara di telepon kemarin. Anda belum melupakan suara saya kan? Ketua Fu, benar-benar Anda. Anda sekarang bersama putri saya. Benar. Kemarin, saya mengusulkan pembatalan pertunangan dengan Anda. Anda bilang Anda ingin saya bertemu putri Anda. Anda bilang, hari ini, putri Anda sedang mengamuk tepat di depan saya dan menyinggung keluarga saya. Anda benar-benar membiarkan saya melihat sifat aslinya. Apa? Ketua Fu, ini pasti salah paham. Ayah, ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin Fu Zhenqian. Apakah Anda dengar itu? Ketua Jiang, pembatalan pertunangan sekarang
bisa dianggap sebagai lelucon antar orang tua. Jika Anda bersikeras menganggap ini serius, maka jangan salahkan saya jika menggunakan tindakan paksa. Tidak. Ketua Fu, kami akan mendengarkan Anda. Semuanya akan seperti yang Anda katakan. Hei, ayah, Gadis sialan, dasar tidak berguna. Kau benar-benar mengacaukan ini begitu besar. Pertunangan, cepat kembali ke sini. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Nona diam. Saya ingin Anda sekarang meminta maaf kepada istri sah saya dan anak-anak. Saya minta maaf. Tidak mungkin, kau jelas yang bersalah. Pertunangan kita lebih dulu, namun kau menyembunyikan dariku bahwa kau bersama orang lain. Dan bahkan punya 2 anak. Yang bersalah adalah kalian berdua. Nona diam. Itu hanyalah pertunangan lisan. Masa kecil. Itu tidak dihitung. Izinkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu sekarang. Keluarga Jiang Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada grup Fu kami. Jika Anda terus tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya jika menggunakan tindakan paksa untuk membuat keluarga Jiang Anda bangkrut dan meninggalkan Anda, nona muda ini, tanpa tempat berpijak di Jiangchen. Nona Jiang, saya tidak butuh permintaan maafmu. Namun, kamu memang melukai kedua anak itu. Saya harap kamu bisa meminta maaf kepada mereka. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang kau lakukan, Nona Jiang? Jika kamu tidak meminta maaf, tunanganmu mungkin akan marah. Dan konsekuensinya bisa parah. 2 anak kecil. Aku minta maaf. Kakak, bisakah kamu menerima permintaan maafnya? Aku sama sekali tidak akan memaafkan wanita jahat yang menindas kami ini. Tapi aku juga tidak mau melihatnya lagi. Mengerti? Hu Tenggiem, usir bibi jahat ini. Jangan pernah biarkan dia kembali. Biarkan kakakku melihatnya. Kalian semua tunggu saja aku menyingkir. Xiao Yui, kamu masih ingin ibu menceritakan beberapa cerita sebelum kamu tidur? Ibu, jika ibu menjawab satu pertanyaan Xiao Yui akan langsung tidur dengan patuh. Xiao Yui ingin bertanya pada ibu. Pertanyaan apa? Apakah ibu punya sedikit saja rasa suka pada ayah? Dia baik-baik saja. Lalu, jika ibu menikah dengan ayah, apakah ibu bersedia? Hu Qingqian masih belum menikah. Pasti karena dia selalu memikirkan ibu kandung Ming Xuan. Demi anaknya, dia secara terbuka menentang perjodohan keluarganya. Orang seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki tempat di hatinya? Terlebih The lagi, show was translated ada and juga ketua. narrated by M Media. Xiao Yui, jangan biarkan imajinasimu meliar. Kita akan pindah cepat atau lambat. Seperti yang diharapkan. Dia masih belum jatuh cinta padaku. Siapa itu? Aku hanya memeriksa. Apakah Xiao Yui sudah tidur? Xiao Yui akan segera tidur. Kamu tidak perlu khawatir. Cepat tidur. Ayah, jangan pergi. Xiao Yui, bukankah kita sudah setuju? Kamu akan tidur dengan patuh. Aku mau ayah dan ibu tidur bersamaku. Tidak. Anak itu hanya memiliki permintaan yang sederhana. Apakah Anda bahkan tidak bisa melakukannya? Ranjangnya terlalu kecil. Sebuah keluarga bisa masuk. Kakak Lu Heng, rumah ini terlalu bagus. Ada dapur dan balkon. Dan kamu bisa langsung pindah hanya dengan membawa tas. Ini sangat memenuhi kebutuhanku. Asalkan kamu puas. Shutong, hubunganmu dengan Cheng Qian, apakah sangat dekat? Kenapa kamu tinggal di tempatnya? Ketua Fu dan aku hanya dalam hubungan atasan bawahan. Mengenai mengapa aku tinggal di tempatnya, itu cerita panjang. Bagaimanapun, aku sudah berencana untuk pindah. Mulai sekarang, selain pekerjaan, tidak akan ada lagi interaksi. Sebenarnya, Cheng Qian adalah orang yang sangat baik. Tentu saja aku tahu, dia adalah orang yang sangat baik. Hanya saja, Shutong, aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan dimasukkan ke hati. Lihat lagi, apakah ada hal lain yang perlu kamu tambahkan? Aku akan membantumu mendapatkan semuanya. Kakak Lu Heng, kamu terlalu sopan. Ya, Lu Heng. Kau terlalu sopan. Cheng Qian, kenapa kamu di sini?
Dan kamu membawa rombongan sebesar ini. Ho Chengqian. Untuk apa sebenarnya kamu di sini? Tidak banyak. Bukankah kau pindah ke sini? Aku hanya datang The film untuk was melihat rumah translated itu and saja. narrated Aku by yang pindah ke sini. Anthony. Rumah apa yang kamu lihat? Bagaimana jika aku ingin tinggal di sini di masa depan? Chengqian, kamu sudah dewasa. Dan kamu belum pernah tinggal di rumah sekecil ini kan? Kalian semua, periksa untukku. Lihat, apakah rumah ini memiliki bahaya keamanan? Seperti apakah koridor ini memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran? Apakah bahan furnitur sehat dan ramah lingkungan? Yang paling penting, apakah ada yang berhubungan dengan anak-anak? Tindakan perlindungan. Kalian harus memberiku sebuah laporan menyeluruh, luar dan dalam, dan teliti. Pemeriksaan. Ambil data yang relevan. Susun menjadi laporan. Dan kirimkan padaku. Chengqian, meskipun kita bersaudara, tapi kamu datang tanpa diundang dan membawa rombongan besar ke rumahku, menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Perilaku seperti ini darimu sedikit di bawah martabatmu sebagai orang terkaya di Jiangchen. Lohan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku terutama khawatir tentang putri baptisku Xiao Yui. Pikiran dia pindahkan. Tempat yang tidak aman seperti ini. Hatiku tidak bisa menerimanya. Sejak kapan Xiao Yui menjadi putri angkatmu? Dia selalu memanggilku ayah baptis. Dan aku selalu memperlakukannya sebagai putriku sendiri. Ho Chengqian. Jika kamu terus tidak masuk akal, aku akan keluar dan mencari rumah lain. Shutong. Putri kandung? Mungkinkah Shutong adalah orang yang dia tunggu selama ini? Lin Sutong, berhenti di sana. Lepaskan aku. Tidak, biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Ho Chengqian, saat aku mengenalmu dulu, kamu masih seorang pria yang cukup bermartabat. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu sombong sekarang? Itu semua salahmu. Salahku? Tepat sekali. Itu semua karena kehadiranmu terus-menerus memengaruhiku, membuatku kehilangan kendali. Karena kamu, setiap saat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan segera pindah. Aku tidak akan pernah lagi mempengaruhimu. Aku tidak akan membiarkanmu pindah. Kamu. Apa kamu gila? Aku mungkin benar-benar gila. Chengqian, kamu hanya akan menakutinya seperti ini. Kau melihat semuanya. Shutong, dia adalah ibu kandung Ming Xuan, bukan? Jadi, aku sudah melewatkannya. Lohan. Apa yang harus kulakukan? Anak-anak sudah tidur semua. Apa kau ingin membangunkan mereka? Ini aku. Ho Chengqian, apa yang kamu lakukan di sini? Bersikap misterius. Untuk apa? Aku tidak bersikap misterius. Aku menunggumu. Beberapa hari terakhir ini, kau sulit ditemui. Seperti naga yang kepalanya terlihat tapi ekornya tidak. Apa kau menghindariku? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Bukankah itu karena orang-orang yang dipekerjakan terus-menerus memukul dan menginjak-injak rumah setiap hari? Mereka bilang ingin merenovasi. Aku bertanya, itu akan memakan waktu setidaknya sebulan. Jadi aku harus bergegas mencari tempat kan. Bahkan jika kau pindah lagi, aku akan tetap menyuruh orang melakukan hal-hal ini. Jangan repot-repot. Kamu. Aku tahu kamu sengaja melakukan ini. Entah itu disengaja atau tidak. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu dan putrimu. Ho Chengqian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu terus begini, aku tidak hanya akan pindah, aku juga akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Sayang sekali. Jika kau mengundurkan diri, maka kau tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Penghargaan Agung Arsitektur Perdana. Apa? Penghargaan utama arsitektur perdana? Tepat sekali, Lin Sutong. Sebagai seorang desainer yang telah tekun belajar selama bertahun-tahun, tidakkah kau ingin mengambil kemampuan sejatimu dan membuktikan dirimu
di panggung itu? Tentu saja aku mau. Kalau begitu jangan pindah. Dan jangan bahkan menyebutkan hal-hal seperti mengundurkan diri. Aku ingin kau mengerahkan segalanya. Dan memenangkan hadiah utama penghargaan agung desain arsitektur ini. Untuk menjunjung tinggi kedudukan grup Hu kita di industri real estate Jiangchen. Ho Chengqian. Aku bisa menyetujuinya. Dan aku pasti akan memenangkan kompetisi. Tapi jika aku menang, kamu juga harus berjanji padaku. Mulai sekarang, tidak peduli apakah aku pindah atau mengundurkan diri. Kamu tidak bisa ikut campur dengan pilihanku apapun. Baiklah, aku berjanji padamu. Kenapa kalian berdua di sini? Ibu, belum tidur. Ibu, aku dan kakak sama-sama merindukanmu. Bukankah ibu sedang bekerja sekarang? Oh, benar. Kalian berdua belum makan kan? Ibu akan pergi membuatkan kalian camilan tengah malam. Baiklah, Ayah sudah memasak mie untuk kita. Kami hanya ingin datang melihat ibu. Hu Chengqian ini. Dia bahkan bisa memasak. Awalnya dia tidak bisa. Tapi ayah pintar. Sebelum para pengasuh libur, dia mempelajarinya dengan cepat. Dia memecat semua pengasuh. Lalu, siapa yang akan merawat kalian? Ayah akan menjaga kami. Ayah bilang di rumah, terlalu banyak orang. Dan itu akan mengganggu ibu. Jadi dia memberi ketiga pengasuh itu cuti berbayar sebulan. Sekarang dia sendiri memasak untuk kami dan membersihkan sendiri. The Dia film was sangat pesat perhatian. translated and Aku tahu narrated by kalian. M Media. Dua nakal kecil ada di sini. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu ibu saat dia bekerja. Tidak patuh. Ayahlah yang tidak mengizinkan kami. Lihat ibu, ayah jahat. Aku tahu itu. Itu idemu, kau nakal. Jangan memarahi kakak. Kami hanya ingin melihat ibu sebentar. Baiklah, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu menelantarkan kalian berdua. Kalau begitu ibu akan bergabung dengan kalian untuk camilan tengah malam. Baiklah, Baiklah, satu mangkuk masing-masing. Ini milik Ming Xuan. Ini milik Xiao Yui. baiklah. Kenapa hanya 3 mangkuk? Mana milikmu? Aku tanda tanya. Aku suka melihatmu makan. Kali ini, apa yang kubuat pasti tidak ada masalah. Ibu, cepat coba. Ya. Apa yang ayah buat kali ini? Benar-benar enak. Cepat coba. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagaimana? Bagaimana? Lezat. Makan lagi. Makan lagi. Cepat, cepat, cepat. Makan lagi, makan lagi. Ho Chengqian. Apakah benar karena anak-anak? Atau karena aku? Sehingga kau berulang kali mencoba menahannya? Aku tidak bisa menebak. Dia masih punya kemampuan. Tidak heran Chengqian yang begitu jelas tentang urusan publik dan pribadi akan memberikan posisi direktur desain kepadanya. Dikatakan bahwa Tuan Muda akan kirim dia minggu depan ikut penghargaan agung arsitektur perdana. Haruskah kita menghubungi penyelenggara? Menurut Anda? Mengapa menghubungi mereka? Apakah kita harus menjagal dia? Atau membantunya? Itu tergantung pada keinginan Anda. Tidak perlu. Aku ingin melihatnya. Kemampuan sejatinya. Jika kali ini dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenangkan penghargaan utama, maka aku akan benar-benar yakin padanya. Aku percaya padanya. Dia pasti akan berhasil. Mengapa kau di sini sepagi ini? Ibu, apa kau sudah merasa lebih baik? The film Mengapa was kau datang ke translated perusahaan and begitu kau keluar narrated dari by rumah M sakit? Media. Mengapa kau panik? Sebagai ketua grup, wajar bagiku untuk peduli. Pada perusahaan, bukan? Aku tahu kau khawatir padaku. Takut aku akan ikut campur dalam penghargaan utama. Tapi jangan khawatir. Kali ini, aku telah diundang untuk menjadi ketua juri.
Aku akan memastikan keadilan dan imparsialitas. Bagaimanapun juga, tidak peduli metode apa yang digunakan. Yang dipermalukan akan selalu keluarga Fu kita. Ibu, lihat apa yang kau katakan. Aku hanya takut kesehatanmu. Tidak bisa menanganinya. Tidak perlu khawatir. Aku dengar kau baru-baru ini menjadi suami rumah tangga. Demi dia, itu cukup mengejutkanku. Ibu, aku sebenarnya hanya ingin lebih peduli pada anak-anak. Karena bagaimanapun juga, Jangan gugup. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya teringat saat ayahmu masih muda. Dia juga merawatku seperti ini. Aku hanya merasa sedikit sentimental. Kau semakin mirip dengan ayahmu. Ibu, penyakitmu kali ini, itu semua salahku. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Jika kita bicara tentang kesalahan, itu juga salahku dari 6 tahun lalu. Setelah penyakit serius ini, aku jati mengerti banyak hal. Di antara kalian berdua, ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi ikut campur dalam urusan kalian. Ibu, terima kasih. Aku, Kapan kau akan menikahi menantu perempuanku? Ibu, meskipun kau setuju sekarang, sudah begitu lama. Dan aku masih tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku. Mengapa kau begitu tidak berguna? Jika kau keluar, jangan bilang kau anakku. Sepertinya, aku harus membantumu. Baru saja, aku melihat resumenya. Ulang tahunnya, sepertinya sama dengan hari penganugerahan perdana. Penghargaan Agung Arsitektur, bukan? Penghargaan Agung Arsitektur Perdana tahun ini benar-benar tidak memiliki standar. Jiang Feng, nona muda kedua dari keluarga Jiang. Bagaimana orang rendahan seperti itu bisa diizinkan masuk? Hari yang luar biasa. Manajer Gao juga ada di sini. Manajer Gao adalah talenta yang perusahaan kami rekrut dengan gaji tinggi. Dia di sini untuk membantuku berpartisipasi dalam penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini. Aku dengar di grup FUMU, dia diusir oleh beberapa orang yang punya koneksi. Aku biasanya membenci orang yang menggunakan metode tercela seperti itu. Jadi hari ini, aku pasti akan membantunya membalas dendam. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah Nona Jing Feng, putri kedua dari grup Jing. Nona Jiang Feng, benarkah? Kalau begitu bolehkah aku bertanya padamu? Dari universitas mana kau lulus? Siapa pembimbing tesismu? Kau tidak kebetulan meminta manajer Gao untuk menjadi penulis bayanganmu kan? Kau tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu, aku melihat di internet bahwa kau menciptakan semacam persona sebagai sosialita kelas atas. Tapi kau bahkan tidak bisa mengeja nama desain favoritmu. Karya, kau bahkan tidak bisa mengejanya. Aku tahu betapa tidak bergunanya dirimu. Kau, ketua Jing, tidak perlu terlibat dengan wanita ini. Dia selalu berpura-pura dan berakting untuk menakut-nakuti orang. Sebelumnya, dia bahkan membuatku berpikir dia punya anak dengan ketua Fu. Tapi apa yang terjadi? Ketua grup Fu secara pribadi mengklarifikasi di perusahaan itu murni tidak berdasar. Benar, aku tidak bisa membiarkan ini mengganggu pikiranku. Untuk penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini, kita harus memenangkan kejuaraan. Hanya dengan begitu, kita bisa membuat reputasi grup Jiang dikenal dan tidak ditekan dengan parah oleh grup Fu. Nona Jiang, para ketua grup Jiang dan Fu memiliki ikatan yang dalam. Jika tidak, selama bertahun-tahun ini, grup Fu tidak akan bisa terus-menerus membantu grup Jiang berkembang. Selain itu, dengan kecerdasan bisnis ayahmu yang terbatas, kecerdasan bisnis grup Jiangmu cepat atau lambat akan menjadi keluarga kelas 2 di Jiangcheng. Juga, alih-alih mengandalkan dengan benar grup Fu, pohon besar ini, untuk berlindung, kau malah berpikir untuk mendirikan rumah sendiri. Bukankah itu gila? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena kau, grup Jing kita bisa saja berhasil membentuk aliansi pernikahan dengan grup Fu dan berdiri tak terkalahkan bersama. Ini semua karena kau, Shi. Rubah betina ini merayu ketua Fu yang membuat ketua Fu memutuskan pertunangan dan menyebabkan adikku kehilangan muka sepenuhnya. Sampai keluarga kelas 2 pun tidak bersedia menikah dengan grup Jing kita. Semua ini berkat kau. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Hari itu, jelas-jelas kakakmu menyalahgunakan kekuasaannya. Saat itu, Fu Chengqian berdiri tepat di depannya. Dia sama sekali tidak mengenali yang disebut mantan tunangannya. Kau diam. Yang seharusnya diam itu kau.
Jangan memaksakan keberuntunganmu di sini. Apa kau pikir masuk ke ranjang ketua Fu adalah sesuatu yang luar biasa? Kau wanita tua dengan seorang anak. Apa kau benar-benar berpikir dia akan menikahimu? Apa hakmu untuk bersikap sombong di sini? Modal utamaku adalah kemampuan kerjaku dan bakat desainku. Itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh pembohong yang menyewa penulis bayangan sepertimu. Jangan meremehkan orang. Penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini, kami pasti akan memenangkan kejuaraan. Tunggu saja dan lihat ketua Fu berlutut di hadapan adikku, memohon padanya untuk memenuhi kontrak pernikahan. Setelah semua pembicaraan itu, kau hanya mencoba merebut seorang pria. Betapa kekanak-kanakan. Aku tidak peduli sedikit pun tentang pria. Memenangkan kompetisi ini adalah satu-satunya tujuanku. Saya mengumumkan, penghargaan Agung Arsitektur Perdana yang pertama, kini resmi dibuka. Selanjutnya, mari kita sambut desainer dari grup Jiang, Nona Jiang Feng, untuk maju dan mempresentasikan karyanya. Tepuk tangan meriah, silakan. Para juri yang terhormat, para tamu terhormat, salam semuanya. Ini adalah desainku untuk plaza atau gedung konser Jiangcheng. Desain ini unik di negara ini dan sangat inovatif. Itu mengakhiri filosofi desainku. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Desain yang luar biasa, benar-benar membuka mata. Memang, jika desain ini bisa muncul di Jiangcheng, pasti akan menarik banyak turis dan penduduk untuk berkunjung dan check-in. Saya benar-benar tidak menyangka, Nona Jiang memiliki kemampuan desain seperti itu. Aku sebelumnya berpikir, dia hanyalah individu yang punya koneksi. Sepertinya aku berpikiran sempit. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang perwakilan dari grup Fu, desainer, Nona Ling Shutong, untuk maju dan menjelaskan karya desainnya. Tepuk tangan meriah, silakan. Permisi. Ada sesuatu yang menghalangi jalan. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ketua panel juri ini adalah ketua grup Fu. Aku dengar dia selalu tidak menyukaimu. Itulah mengapa dia mengusirmu dari grup Fu. Hari ini, aku akan melihatnya menanganimu. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang dari grup Fu, desainer perwakilan, Direktur Lin Shutong, untuk mempresentasikan karya desainnya. Halo semuanya. Merupakan suatu kehormatan untuk berpartisipasi dalam penghargaan Agung Arsitektur Perdana ini. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada semua orang karya desainku, pusat konservasi konseptual, berteknologi tinggi. Untuk benar-benar memilih ini, jenis desain, betapa langkanya. Cukup orisinal, kurasa. Mari kita dengar konsepnya. Inspirasi awal untuk merancang karya ini datang ketika aku pertama kali bergabung dengan grup Fu. Ketika perusahaan memberikan inisiatif bagi karyawan kami, ini memungkinkan kami, para ibu bekerja, untuk membawa anak-anak kami ke tempat kerja. Perusahaan juga menyediakan untuk anak-anak kami area bermain khusus dan perawatan. Langkah ini adalah kunci keputusanku untuk bergabung dengan grup Fu, karena aku sangat senang bahwa di pasar saat ini sebenarnya ada orang yang bisa begitu manusiawi dan memperhatikan kebutuhan kami. Ini benar-benar sebuah langkah maju yang besar. Grup Fu-mu cukup baru, membawa anak-anak ke tempat kerja. Apa kau tidak takut itu akan mengganggu pekerjaan? Siapa yang tanggung jawab jika anak-anak kenapa-kenapa? Nona Jiang menyampaikan poin yang bagus. Itulah mengapa karya yang aku rancang. Karya ini justru untuk menyempurnakan inisiatif grup Fu kami ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bangunan yang terlihat sederhana ini akan mengandung begitu banyak kecerdikan. Memang, terutama fungsionalitasnya. Bangunan ini, itu dipenuhi dengan kenyamanan yang dibawa oleh teknologi. Ini sangat sesuai dengan persyaratan tema upacara penghargaan akbar kita. Benar. Apa bagusnya desain ini? Bukankah ini hanya setengah bola yang menempel di tanah? Siapapun bisa melakukannya. Apa yang kamu lihat? Nona Jiang, bagaimana pemahamanmu tentang desain? Bisa seperti seorang amatir, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Less is more. Ini adalah perkataan dari arsitek terkenal, Ludwig Mies van der Rohe. Sebuah frasa yang pernah ia ucapkan. Artinya, lebih sedikit itu lebih baik. Ini adalah filosofi yang menganjurkan kesederhanaan dan menentang ornamen yang berlebihan. Sebuah konsep desain, hal-hal sederhana seringkali bisa membawa lebih banyak kenyamanan. Makna umumnya adalah apa yang kita sebut kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana. Tapi menurutku, itu tidak benar. Kalau begitu, Nona Jiang, tolong jelaskan lebih lanjut tentang filosofi desainmu. Akan lebih baik jika kau bisa diskusikan itu bersama dengan pekerjaan Emo. Apa maksudmu? Kenapa aku harus mendengarkanmu dan membicarakan hal-hal tidak berguna ini? Tentu saja, ini untuk mencegah seseorang mengacaukan suasana dan mengambil pujian atas kerja keras orang lain dan pamer di sini. Apa maksudnya itu? Dia menyiratkan bahwa karya Nona Jiang dibuat oleh orang lain. Itu bukan tuduhan kecil. Jika sebuah karya bersertifikat ditemukan hasil plagiat, maka desainer itu dan perusahaan di belakangnya tidak akan punya cara untuk bertahan di Jiangcheng. Tepat sekali. Bagaimana mereka akan mengaturnya nanti? Lin Shutong, kamu memfitnah dan menyebarkan rumor. Aku tidak mengatakan orang itu adalah kamu.
Mengapa kamu ikut campur sendiri? Aku tidak. Lin Shutong, kamu hanya bicara besar. Kamu adalah wanita lajang yang hamil di luar nikah. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di panggung ini? Keluar dari sini sekarang juga. Nona Jiang, tolong jaga bahasamu. Kamu juga seorang wanita. Bagaimana kamu bisa menggunakan bahasa yang begitu vulgar dan kotor untuk menyerang sesamamu sendiri? Tuduhanmu tentang pranikah, kehamilan, semakin menyangkal. Situasi faktual. Aku akan mempertahankan hak untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadapmu. Aku harap semua tamu yang hadir bisa menjadi saksi bagiku. Kamu akan menuntutku? Tentu saja. Mungkin. Ketika kamu kembali dalam kekalahan total, kamu akan menerima panggilan pengadilan. Aku kembali dengan kekalahan total. Sungguh konyol. Pembawa acara, cepat umumkan hasil seleksi. Aku ingin melihat wajah tidak percayanya setelah dia mendengar hasilnya. Jiang Feng ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Pemenang penghargaan agung arsitektur Jiangchem tahun ini adalah Nona Jiang Feng. Apa? Jelas karya Lin Shutong lebih baik. Bagaimana para juri memilih? Pasti ada kecurangan. Ada kecurangan? Ada kecurangan. Ada kecurangan. Apa yang kalian bicarakan? Diam. Sudah kubilang hari ini, kamu hanya akan menjadi lawan yang kalah. Aku tidak percaya kamu bahkan menyuap para juri. Kamu tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Menurutku kamu hanya iri padaku. Siapa bilang tidak ada bukti? Ketua. Nyonya Full. Aku tahu itu. Para juri untuk Grand Prix ini, kenapa kalian belum muncul? Tidak berada di lokasi penjurian. Kalian pasti punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Seperti menyelidiki juri mana di antara mereka yang melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Dan kontestan mana yang melakukan kecurangan atau penyuapan. Aku tidak. Nona Jiang, aku tidak bisa bicara tentang hal lain. Tapi ada masalah dengan pekerjaan yang kamu rancang. Bagaimanapun, aku tidak bisa menerima hasil penjurian ini. Kamu bicara omong kosong. Apa yang salah dengan karyaku? Pembawa acara, jika Anda berkenan. Plaza atap ini yang kamu rancang memiliki lanskap yang sangat bagus dan daya tarik estetika yang kuat, sangat ornamen. Namun, ada bahaya besar. Keamanan. Misalnya, halaman rumput besar ini di atap. Semua orang tahu bahwa halaman rumput memiliki retensi air yang sangat tinggi. Tapi bayangkan, jika ada hujan yang sangat deras turun, maka halaman rumput ini akan menjadi waduk air yang besar. Berapa banyak tekanan yang akan ditimbulkan pada atap ini? Oleh karena itu, dalam kondisi cuaca seperti itu, desain seperti ini dengan drainase yang tidak memadai berpotensi menyebabkan runtuhnya atap. Benar, itulah mengapa aku berkata, Nona Jiang, pekerjaanmu bermasalah. Sebenarnya, aku juga melihatnya. Tapi, Nona Jing ini tahu tidak ada tentang desain. Dia jelas seorang amatir. Saya mengumumkan bahwa hasil peninjauan ini dibatalkan, mengingat desain Nona Jing yang tidak profesional. Saya harus mempertimbangkan apakah kerjasama jangka panjang kita dengan keluarga Jing masih diperlukan untuk dilanjutkan. Tidak. Ketua, saya akui, untuk karya desain ini, saya menyewa penulis bayangan. Tentu saja, karya desain itu, kalau mau salahkan, salahkan penulis bayangan itu yang bermarga gaul. Mau kemana? Kemari sekarang. Nona Jing, saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Karya ini tidak didesain oleh saya juga. Saya merujuk karya desain yang dia serahkan saat dia datang ke perusahaan. Pada akhirnya, ini salahnya. Akhirnya, aku telah memaksa kebenaran keluar dari kalian berdua. Kamu benar-benar tercela. Karyamu sendiri ada masalah. Apa yang kamu banggakan? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Salahkan penulis bayanganmu yang bahkan tidak bisa menyalin dengan benar. Aku jelas menambahkan sistem drainase ke dalam desain. Namun, aku menandainya dalam bahasa Jerman. Dia mungkin tidak memahaminya, atau mungkin dia berpikir itu tidak estetis. JT itu adalah sistem drainase. Memiliki seseorang dengan kaliber seperti ini yang dipekerjakan oleh grup Fu kita sungguh memalukan. Ini sangat memalukan. Ketua, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena parasit itu sudah diberantas. Maka bagi perusahaan, itu juga merupakan berkah. Kali ini, kami juga berutang padamu. Calon menantuku. Calon menantu perempuan, sepertinya aku keceplosan. Sudahlah, maka, sebagai ketua Komite Peninjau tahun ini, saya mengumumkan bahwa pemenang utama Penghargaan Agung Arsitektur Perdana Jiangcheng adalah, pemenang terakhir adalah Lin Shutong. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku.
Justru, aku yang seharusnya meminta maaf padamu, terutama untuk apa yang terjadi 6 tahun lalu. Ketua, apa yang Anda bicarakan? Tidak apa-apa, pulanglah cepat. Cengkian dan anak-anak menunggumu di rumah untuk merayakan bersama. The film was translated and narrated by M Media. Aku kembali dengan penghargaan. Xiao Yue, Ming Xuan. Aneh, bukankah kita setuju? Mereka akan menungguku di rumah. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Xiao Yue, Ming Xuan. Fu Chengqian, aku bisa berjanji padamu, dan aku pasti akan memenangkan kompetisi. Tapi jika aku menang, kamu juga harus berjanji padaku. Mulai sekarang, apakah aku pindah atau mengundurkan diri? Kamu tidak bisa ikut campur pilihan apapun yang aku buat. Baiklah, aku setuju. Mungkinkah kali ini aku benar-benar harus pergi, tapi aku benar-benar enggan. Tapi tetap tinggal, apa gunanya? Dalam hati Fu Chengqian, akan selalu ada Ibu Ming Xuan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menerima bahwa orang yang akan kuhabiskan hidupku bersamanya, di hatinya, aku bukan satu-satunya. Fu Chengqian, ternyata aku sudah jatuh cinta padamu. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Aku sudah menemukan 28 hadiah, tersisa 2 hadiah lagi. Xiao Yue, Ming Xuan, kalian berdua di mana? Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih, sayangku. Bagaimana kalian berdua bisa begitu baik? Kamu menyiapkan untuk ibu begitu banyak hadiah. Ibu, hadiah-hadiah ini semuanya disiapkan oleh ayah. Dia membawa kami hari ini untuk membungkusnya. Kerja bagus, sayang-sayangku. Dan aku. Lampu strip itu digantung olehku untuk ayah. Cantik kan? Ini terlalu indah. Terima kasih, Ming Xuan. Ming Xuan sangat cakap. Kamu bahkan sudah bisa membantu ayah sekarang. Tapi ayahmu pergi kemana? Sebelum bertemu ayah, kami perlu memberimu hadiah ke-29. Hadiah apa? Sangat misterius. Kaca. Xiao Zuan, kamu sebenarnya anakku. Xiao Zuan, Ini hebat. Ibu dan kakak akhirnya saling mengenali. Jangan menangis, Ibu. ini adalah hadiah terbaik yang ibu pernah terima seumur hidupku. Ibu, ada satu hadiah lagi. Mungkin yang terakhir. Hadiahnya milik Ibu. Favorit. Kamu adalah orang itu. Jadi kamu sudah tahu selama ini, benar? Apa kamu tahu kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu, kami bilang pada ayah untuk tidak memberitahumu. Karena kami ingin melihat ayah mengejar ibu. Perjanjian mengejar istri, pasal 1. Ayah harus, tanpa melanggar, keinginan ibu. Berhasil mengejar ibu, dan memenangkan hatinya, pasal 2. Harus menyembunyikan hubungan sebenarnya antara ibu dan aku, dan antara ayah dan adik perempuan, untuk mencegah ayah, memeras ibu secara moral, penculikan moral ibu. Pasal 3. Jika selama periode ini, ibu jatuh cinta pada orang lain, ayah juga harus mengabulkannya. Kamu benar-benar menandatangani perjanjian ini. Sebenarnya, pada awalnya, aku menolak. Tapi sekarang, aku merasa terhormat.
Benarkah? Lin Sutong, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. The film was translated and narrated by M Media.